Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib apa isma'uhu krumune isma'uhu takbir ayat takbir tegese takbir. Jadi kita ketika membaca takbir wajib mendengar, gak boleh dibatin. Gak boleh, harus Allahu Akbar. Minimal telinga kita sendiri itu mendengar kita membaca takbir. Kemudian yang berikutnya adalah di sini dikatakan al-masdaru mudhafu ila maf'ulihi ba'da hafil fa'il ayat takbir jami'u hurufihi. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan mendengarnya harus semua hurufnya. Gak boleh Allah, gak boleh. Harus semuanya kita dengar di dalam telinga kita. Kemudian qauluhu nafsuhu maf'ulu tsani lil isma in kana sahihu sam'i. Hal ini jika kita memang telinganya normal. Kalau telinga kita tidak normal, ada orang telinganya tidak normal, maka tidak wajib mendengar secara hakiki. Tapi cukup kemudian qayyada isyiratil isma wa kharaja bihi ma idza lam yakun sahihu sam'i biangka nason, seperti orang yang tuli seperti itu. Falayajibu alaihi dzalik falayajibu alaihi ayarfa'a sawtahu biqadri ma yasma'uhu law kana sahihu sam'in. Dia cukup membaca takbir dengan perkiraan kalau dia dalam keadaan tidak tuli maka dia akan bisa mendengarkan takbirnya. Ini. Jadi kalau ada orang tuli seperti itu. Hal ini juga termasuk ketika misalnya kita ada orang takbir ternyata masjidnya dekat dengan rel kereta api contohnya, atau dekat dengan bandara Allah, ada pesawat atau rel kereta api buan. Itu kalau kita nggak ada rel, nggak ada kereta lewat atau nggak ada pesawat, itu kita dengar. Maka dalam posisi ini seperti itu, maka menurut pendapat salah satu daripada mujtahid madzhab Imam Syafi'i, hukumnya cukup dan dianggap mendengar. Walaupun kemudian akhirnya nggak mendengar karena ada pesawat lewat atau kereta lewat. Kemudian dikatakan wala aridho lan ora ono beda minang milamotin saking sepadane itu. Tidak ada perbedaan antara orang yang tuli dengan orang yang pelo. Misalnya ada orang kok pelo udah bisa mengucapkan Allahu Akbar dengan sempurna, ya tetap dia wajib mengeraskan suaranya sampai dia kemudian mampu mendengarkan secara baik. Kalau kana hunaka 'arif lam yajib 'alaihi al-isma' walakin yajib 'alaihi ma marra. Di dalam kitab anaknya dikatakan kalau orang itu pelo dan bisa bersuara dengan keras, maka dia wajib melakukan seperti orang buta. Sekuat tenaga dia wajib melakukan takbir yang kira-kira kalau dia tidak pelo dia akan bisa mendengarkan secara normal. Wa qawluhu min nahwi ladatin bayanul 'arif wa la irtifa'us shaut. Kasairi ruknin kaya sekerine pira-pira rukun kauliyin kang kasairi ruknin kaya sekerine rukun kauliyin kang bangsa ucapan minal Fatihati iku bayani setengah saking Fatihah wa tasyahhud lan tasyahhud wassalam lan salam. Ada 3 rukun yang kita wajib mendengar. Kalau sholat tidak mendengarkan 3 rukun ini maka sholatnya tidak sah. Yang pertama adalah membaca Fatihah, harus kita dengar. Gak boleh kemudian dibatin atau cuma umi-umi, tidak sah. Harus kita jadi dengar. Kalau ini gak dengar ya, gak dengar, saya sendiri gak dengar. Maka pokoknya kira-kira telinga itu dengar umi-umi kita, maka itu baru dianggap sah. Wa tasyahhudi dan tasyahud. Nah, tahiyat itu wajib dengar. Tahiyat gak boleh dibatin dan takbir, wassalami dan salam. Ini salam juga wajib dengan suara yang keras. Makanya tadi saya katakan 3 rukun qauli ini ditambah 1 takbir, maka cara membacanya harus benar. Maka ngaji Quran itu yang paling penting adalah kita belajar Fatihah, belajar tahiyat, belajar takbir dan belajar salam. Di pondok-pondok salam itu pasti seperti itu. Di Krabia atau di Kudus, di Al-Mu'ayyad, pasti sebelum belajar juz amma pasti belajar tahiyat terlebih dahulu.
atau Fatihah terlebih dahulu seperti itu sampai benar, baru kemudian belajar kitab-kitab yang lain. Wa yu'tabaru lan dan itibar apa isma'ul mandubi krumune apa isma'ul mandubi den krumune apa krumune perkara kang den sunatake alqauli kang bangsa ucapan limusuli sunnati supaya hasil ing sunnah. Kemudian walaupun misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau misalnya surat-suratan itu tidak wajib, tapi di dalam kitab ini dikatakan Imam Zainuddin Al-Malibari hendaknya tetap dikeraskan. Karena kalau membaca surat-suratan atau membaca doa-doa yang lain itu tidak dikeraskan, maka kita tidak mendapatkan pahala membaca wirid-wirid tersebut. Seperti ini. Di sini dikatakan di dalam kitab Ianahnya as-surati wa tasyahhudil awwal wa tasbihah, seperti membaca surat-suratan, membaca tasbih dan subhana rabbiyal a'la itu, subhana rabbiyal azim. Kemudian tasyahhud awal itu hendaknya dikeraskan seperti itu. Falau lam yasma'hu nafsuhu la tahsullahu as-sunnah. Kalau tidak mendengarkan, cuma dibatin saja, maka dalam madhab Imam Syafi'i seperti itu tidak mendapatkan kesunatan. Jadi semuanya tetap dikeraskan. Wa sunnah dan sunatake opo jas muraihi jayumake roe takbir ayat takbir tegese takbir. Jadi sunnahnya Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Kalau kalau didomahkan bagaimana? Nah, di sini kan disunahkan, berarti bagaimana kalau didomahkan? Ayo wala yajibu, maksudnya kalau didomahkan tidak jadi masalah. Allahu ta'ala Gusti Allah iku akbaru dan kang paling agung dan kang luwih agung. Betul apa-apa Allahu akbaru, betul apa-apa. Cuma tidak mendapatkan kesunatan. Kenapa? Karena khurujan betul min khilafi man saking mulayani wa aujabaka wajiban isopoman hu ing mau wajahrun. Jadi kenapa? Karena ada beberapa ulama yang mengatakan hukumnya wajib disubun. Mutamassikan bil hadis al-mar wa alimat ma'ar fi qouli, karena ada sebuah hadis yang kemudian telah berlaku dengan itu. Wajahrun utami banterake bi kelawan bil imam kemarin imam kasairi takbiratul intiqolati kaya sekarine pira-pira takbir intiqolah. Nah, bagi imam itu dianjurkan untuk mengeraskan takbir-takbir intiqolah. Ketika mau rukuk Allahu Akbar, ketika mau sujud Allahu Akbar, itu dianjurkan. Maka biasanya di beberapa tempat itu ada yang namanya mubaligh. Mubaligh itu siapa? Orang yang ada di saf kedua yang punya suara keras untuk mengulangi takbirnya imam. Biasanya di beberapa masjid seperti itu. Jadi imamnya Allahu Akbar, nanti di belakang imam pas Allah keras suaranya. Ini di pondok pesantren Kuagian misalnya atau di beberapa tempat memang seperti itu. Kadang-kadang kiai sudah sepuh atau mungkin imamnya bacanya pelan, maka seperti itu. Kemudian misalnya di sana di pintu sana ada mubaligh lagi, betul-betul. Jadi mengeraskan suara biar apa? Biar yang belakang tidak terlalu menunggu suara yang di depan. Seperti itu. Ini tujuannya seperti itu. Warafu kaffihi lan ngangkat epek-epek loro au ahaduhuma utawa salah sijine epek-epek loro inta'assara lamun angel sapa wong iku raful ukhra ngangkat kang liya. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya kemudian diperintahkan bagi kita, maksudnya diperintahkan itu hukumnya sunnah mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar seperti ini sunnah hukumnya, tidak wajib ya, tidak wajib. Di hadis Ibnu Umar, karena ada hadis dari Sayyidina Ibnu Umar, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatta min qibaihi idza ftataha shalah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di
di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar, beliau itu mengangkat tangan hadwa mankibai. Jadi sejajar dengan pundaknya seperti itu. Ya, makanya kemudian kita dianjurkan untuk mengangkat seperti itu. Qala fi nihayah wa hikmatuhu kama qala Syafi'i idhamu ijlalillah ta'ala. Kenapa kita dianjurkan untuk mengangkat? Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Imam Asy-Syafi'i mengatakan dengan tujuan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian waraja usawabi dan mengharapkan pahalanya mengangkat wal iktida'u bi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu dengan tujuan mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajhu idami mata dhammana al-jamu min qadil qalbi ala kibriyaihi ta'ala wa 'azamatihi wa tarjamatu anhu bil lisan wa idharu ma yamkinu idharuhu bihi min al-ahkam. Kemudian di dalam kitab I'anah dikatakan hendaknya ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya kita agungkan dengan lisan Allahu Akbar, tapi juga dengan gerakan apa? Itu. Dengan apa? Dengan mengangkat. Bentuk daripada mengangkat seperti ini adalah menunjukkan Allah itu tinggi, Allah itu maha agung, seperti itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Wa qila isyaratu ila tarahima siwa Allah wal iqbalu bi kullihi ala sunnati. Kemudian ada pendapat di dalam sebuah qil bahwasanya dengan mengangkat itu menjadi tanda bahwasanya tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau itu pasrah tidak melakukan sholat kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tok pun tidak yang lain. Saya sholat karena Allah, bukan karena takut nerakanya Allah. Saya sholat karena Allah, bukan karena takut surga, bukan karena pengen surganya Allah. Seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala. Au ihdahuma utawa salah sijine madhkurene. Wa qawlu in ta'assara rabbul qur'an bisyalali. Boleh misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu ketika takbir karena tangannya yang sini syalal. Syalal itu apa? Syalal itu struk. Allahu Akbar boleh. Atau misalnya kiri tak Allahu Akbar boleh karena tangan yang satu struk. Kebetulan tadi malam kami ngaji di Sangkrah, ada yang bertanya tangannya yang tangannya ada yang satu, ada yang sakit. Enggak, satu saja. Nah, bagaimana kalau tangannya satu yang sakit kemudian sujudnya itu tidak bisa menaruh tangannya ke dalam tempat sujud? Ada perbedaan pendapat. Kita bisa melihat di dalam kitab Muharrar dan kitab Minhajul Thalibin bahwa Imam An-Nawawi memang mengatakan sujud itu ada sab'ati a'dha'i. Wajib 7 anggota nempel semua ke dalam tanah, dan jabhah itu harus maksyufah, batuknya itu harus terbuka. Tapi Imam Rafi'i mengatakan bahwa tangan dua ini tidak wajib. Misalnya sujud tangannya di belakang sah. Imam Rafi'i. Jadi betul apa-apa. Nah, kemudian hal ini mengecualikan ketika tahiyat. Tahiyat misalnya ada orang misalnya nggak punya tangan kanan. Gak punya tangan kanan, bolehkah dudingnya dikasih tangan kiri? Gak boleh, karena di dalam kitab misalnya Hasyiatul Yubi atau di dalam kitab Hasyiah Syarbani wa Ibnu Qasim Al-Abadi itu yang duding-duding itu harus yang kanan katanya, karena duding-duding itu tadullu alal khair. Allah Subhanahu wa taala tidak pakai tangan yang kiri seperti itu. Kemudian dikatakan di dalam kitab I'anah ini bahwasanya bikashfin kana al-ula ayyakula wa qulu maksyufataini li'annahu sunnatun mustaqillatun mislu yaqulu fi qawli wa ma'atafika asabihi wa qulu hadwa mankibayhi khalas li'anna kulla wahidin minhum sunnatun mustaqillah. Jenengan ngangkat tok dapat satu kesunatan, jenengan Allah ngangkat tok dapat satu kesunatan. Tapi kalau kemudian ketika ngangkat itu sambil ditafrik itu jari jemarinya dibenggangkan, enggak sih nempel gini, tapi ya sederhana lah, dibuat pegang banget tapi sederhana. Jadi direnggangkan. Nah, seperti ini berarti dapat 2 kesunatan karena keduanya merupakan sunnah yang mustaqillah, sunnah yang berbeda-beda di dalam kitab I'anatul Thalibin. Kemudian wayukrahu dan
makruhake apa khilafuhu lulayane makruh. Nah jenengan kok boten ngangkat, tidak mengangkat tangan, hukumnya makruh. Makruh itu maksudnya bagaimana? Di boten dapat pahala mengangkat tangan dan tidak dapat pahala melakukan tafrik, kira-kira begitu. Wa ma tafrika asobi tafrikon wasatun. Tafriknya yang wasatun, enggak usah terlalu syadid di Allah, tapi ya sederhana saja. Tidak Allah, enggak, tapi sederhana saja ya. Hatwae moga bila mangibai bihai suyuhati atrofa asobihi ala udunaihi. Nah kemudian pucuknya jari jemari itu pas di telinga ini. Nah seperti itu. Kemudian wa ibhamu syumate udunaihi. Jempolnya itu ada di pilingan. Nah seperti ini. Ini kalau kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti ini kalau kita ingin persis dengan hadis, kira-kira seperti itu. Kemudian ma'ajami takbiri taharumi bi ayyamrinahu bi tidak bayubilu ma'an. Kemudian wasali suha. Kemudian ini adalah beberapa mengurangi yang kemarin karena beberapa ada sama. Wasali suha utawi kami teluni arkanus sholat. Rukun yang ketiga daripada rukun sholat itu adalah iku qiyamun qadirin jumeneng iku qiyamun ngadeg qadirun hali wong kang puasa. Berdiri bagi orang yang mampu itu adalah wajib hukumnya. Alaihi ing atase salat binafsi kelawan awak dhewe neman au biwiri utawa liyane man. Fi fardin dalam salat fardu walau manduron lan senajan iku den sunatin nadarake au mu'addad utawa salat sunah ya ada. Salat ya ada. Kita kalau mampu berdiri maka tidak boleh sholatnya dengan duduk, haram, tidak sah sholatnya. Kalau sholat itu adalah wajib atau sholat nadar, saya bernadar kalau lulus kuliah saya akan sholat 100 rakaat. Karena sholatnya nadar kan jadi wajib, maka wajib berdiri. Kemudian atau sholat i'adah niku carane saat ini jenengan sholat semampunya karena di dalam diri panjenengan ada perban. Ketika masa perban itu fauqa qadril istimsak, di atas daripada kebutuhan, atau ketika masa perban dalam keadaan belum wudu. Nah, berarti kan sholatnya semua dihormati waktu dan wajib diulangi. Nah, ketika mengulangi seperti itu maka wajib berdiri. Wa yasulan hasil apalagi yang ujung menang binas di koridori lawan ngedekaki tulang ekore diterima. Jadi sing penting niku nyata, sing penting niku kono usaha. Pada usaha kadang maka sudah sa'au itu di tegesi balung iman allatika dia ta'ala di kumafasiluhu benggang-benggangi itu walau bistina dilan senajan nyandarake ila syai'in maring suci bihai lauzala kelan segane lamun ora ana apa istina lasa mongko tek ceblok sapa. Ketika kita sholat wajib kok kita itu merasa tidak mampu untuk berdiri, maka boleh dengan bersandar. Kalau kita kok mampu berdiri kok bersandar, nggak boleh, hukumnya nggak sah. Dan dua bin atau batasan hukum kita boleh berdiri itu apa? Di dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dikatakan bahwasanya antal haqqahu masyaqqatan syadidatan tulhibu khusyu'u. Nah, ketika jenengan sholat Allahu Akbar kok rasanya jenengan betul konsentrasi mergo ngantuk atau mergo menang ini gerah atau sudah sembuh, maka boleh atau diperbolehkan bersandar ke tembok atau bersandar kepada orang, terserah bersandar kepada orang atau bersandar kepada tembok. Itu pun ada aturan. Misalnya kalau jenengan bersandarnya membutuhkan dalam rangka yaitu qiyam saja. Jadi dari sujud mau berdiri kok butuhnya itu dong, tapi berdirinya kok nggak butuh bersandar, ya nggak boleh bersandar. Tapi kalau jenengan itu adalah butuhnya usaha berdiri dan selama berdiri maka diperbolehkan. Semua kembali apakah menghilangkan kekhusyuan kita apa tidak. Nah jenengan kok tidak bersandar kemudian khusyuknya hilang, maka diperbolehkan melakukan bersandar. Kemudian wali ajizin lan wali ajizin lan dadi wong kang besar kang
Amadun ali ngatasi makur apa kiamun jumeneng bi'anna ibahu bihaisu la tahtamilu kang ora mengko apa adatan yang pengadatan wadobatoha iku salat qaidan halil lungguh nak boten mampu maka sholatnya boleh dengan duduk. Orang itu Pak boten nopo-nopo sholatnya itu dengan satu keadaan yang lebih parah daripada imam. Lebih parah ya, kita lebih tidak mampu dari imamnya. Misalnya kayak jenengan sholatnya kok mampu berdiri, imamnya kok mampu duduk, maka sah dia jadi imam. Paham? Kok jenengan mampune duduk, imamnya kok turun ngiling kados mayit kula nika sah salatnya jenengan. Kok jenengan kok mampunya tidur sambil seperti mayit mutajian. Kok imamnya dengan mustalqiyan tidur ngantang-ngantang, maka sholat jenengan sah. Jadi bolehnya bermakmum itu dengan satu tingkatan lebih parah daripada imamnya seperti ini. Jadi mboten sah, bilangnya jenengan mampu berdiri, imamnya itu kemudian sholatnya dengan tidur miring maka tidak sah. Jadi ini masalah imamah ya. Nanti tentu akan ada bab yang lebih panjang ketika kita menuju pada babnya. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan ada menimbulkan fakat bal fi ma'nahu khauful halal. Maksudnya ada tambahan di dalam kitabnya Imam Ar-Rafi'i dan di dalam kitab An-Nihayah bahwasanya termasuk yang dianggap boleh duduk itu apa? Misalnya kalau saya berdiri Pak, saya itu gak mampu, rusak tubuh saya, boleh duduk. Wah kalau saya nanti gak duduk sholatnya, Allahu Akbar, kalau gak duduk maka saya kejatuhan gempa bumi gitu ya. Di pianya jatuh, kalau saya nggak duduk maka kejatuhan, maka boleh duduk. Au ziyadatil marad atau tambah sakitnya. Au lihu kumasyaqatin syadidatin wa dawra ra'si fi haqqi radi bisabina. Termasuk ngeten, jenengan sholat tenggene perahu. Nah, kalau sholat di mana itu pesawat jelas itu nanti wajib diada. Kalau tegas ya, sholat di pesawat itu nggak mungkin bisa sempurna. Maka karena sholat di pesawat tidak mungkin bisa sempurna dalam urusan sholat wajib, jenengan turun sampai ke kota Mekah wajib diulangi lagi. Tapi ketika di pesawat juga tetap wajib sholat dalam rangka lihurmatil waktinya. Kemudian kapal mungkin saja jenengan bisa sholat dengan berdiri sempurna. Umpami kok jenengan mau sholat di perahu, nah ini kalau saya sholat masya Allah, sholat kalau di perahu nanti jelas sebenarnya saya bisa sempurna. Cuman kalau saya sholat di perahu sambil berdiri pusing kepala saya, daulah roksi, muter. Maka boleh dengan duduk, katanya Imam Bakri Syakong. Kama takut dama ba'du dari kemudian dikatakan di dalam kitab ini wasalisin termasuk orang yang beser. Pak, ngapunten kula niku nak salat kali berdiri, khawatir beser terus. Tapi kula niku mau nyobi salat kanthi duduk. Ternyata setelah saya salat sambil duduk, ternyata besernya berhenti. Nah, jenengan diperbolehkan salat sambil duduk. La yastansiku hadatsahu illa bil qumud wa yanhal qaidu al-ruku'i wa haythu tuhadi jabhatu ma qaddama rabbatayhi la. Ngeten, ketika kita melakukan ruku, nah rukunya bagaimana? Ngeten ini. Ketika duduk Pak, itu duduknya itu menggunakan yaitu teori iftirash. Duduknya dengan iftirash, bukan dengan tawaw. Iftirash dulu. Kalau iftirash tidak mampu maka dengan tarabuk niku ngeten. Jadi silo ngeten. Silo kados ngeten iki silo. Nah ini kita jenengan duduk yang pertama itu dengan seperti tahiyat pertama. Kalau mboten mampu maka tarabuk silo. Soalnya dengan silo. Kalau nggak mampu dengan duduk seperti tahiyat akhir. Kalau tidak mampu maka duduk dengan mutojian pun jenengan napa dudukipun pinanakipun kanthi nyelunjungaken sukunipun. Jadi dengan
menselujungkan kakinya tidak jadi masalah. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya ini jadi menyelujungkan kakinya itu nanti solusi yang terakhir ala jambi. Apa tadi? Jadi kalau tidak mampu maka menyelujungkan kakinya ala jambi. Maksudnya di sini itu kakinya ditaruhkan, nggak boleh kan kaki kita menghadap ke arah barat, nggak boleh. Ini tidak sopan. Maka kaki kita di arah selatan, jenengan kemudian tidur dengan kepalanya di utara, kemudian wajahnya diiringkan ke arah kiblat. Jadi kalau tidak mampu duduk dengan 3 model kaki maka seperti itu. Kemudian mustaqbilan qiblati wajib wa dimu badannya. Yang menghadap ke arah kiblat itu napa wajahipun kalian badannya. Wa yukrahu 'ala jambi al-aisar bila udri. Dimakruhkan kita itu sholatnya menghadap ke arah kiblatnya itu menggunakan jambul aisar. Menggunakan jambul aisar. Nak mboten mampu maka dengan jambul aiman. Maksudnya ngeten. Nah jenengan kok kepalanya di utara, kakinya di selatan, kan yang dibutuhkan wajah sama badan kan menghadap ke arah kiblat. Kok mboten mampu? Karena waduh ini perut saya yang bagian ini nggak bisa Pak. Dan sudah dibalik saja, kepalanya di arah selatan, kemudian badan kakinya di arah utara, tapi yang penting kepalanya dan badannya tetap menghadap ke arah kiblat. Ini yang paling penting. Itu ketika tidurnya mutojian. Ya. Kemudian dikatakan mustalqiyan. Nak tetap belum mampu maka tidurnya, maka sholatnya dengan mustalqiyan. Mustalqiyan itu nopo? Sholatnya dengan yaitu terlentang. Nah terlentang itu kepalanya di arah timur, nah Indonesia ya. Kemudian kakinya ke arah barat. Nah, kemudian wa yusaidu nawal wisada. Kepalanya ditambahi bantal sehingga kepalanya bisa nekuk begini menghadap ke arah kiblat. Kemudian epek-epek kakinya dihadapkan ke arah kiblat seperti itu. Nah, ini adalah urut-urutan tadi. Wa yajibu ayatu at-tarasihi nawam mikhod datin liyastabila biwajhil kiblat wa yumaila ila bil kiblati raki'an wa sajidan. Dan ketika jenengan kok sholatnya dengan terletak ya sudah, atau dengan tidur miring ya sudah, jenengan sholatnya pakai isyarat mata Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah ini dengan isyarat mata seperti itu. Oke, sebelum menuju kepada bab berikutnya ada catatan di dalam Fathul Mu'in. Farul qala syekhuna yajuzu limanidin angka nahul qiyam bila masyaqqatin wa ladin farada la insalla fi jama'atin illa ma'a julusi fi ba'diha salatu ma'ahu ma'al julusi fi ba'diha wa in kana al-afdalu al-infrad wa kada idza qara al-fatihah faqad lam ya'qud aw wasurata faqad fiha jazalahu qira'atuha ma'al qu'udi wa in kana al-afdal tarkaha inna. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, diperbolehkan bagi orang yang sakit untuk berdiri dengan tanpa kesulitan. Jadi jenengan kok gerah, sholat kalian berdiri tetap diperbolehkan. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini mengecualikan jika berjamaah. Kalau berjamaah tetap wajib berdiri, kecuali dengan posisi duduk di sebagian sholat yang sifatnya sunnah. Nah, kalau sholatnya sunnah betul apa-apa. Sholat sunnah Pak, itu angsal pinarak. Sholat sunnah angsal pinarak, tidak dilarang oleh syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian begitu pula bagi orang yang ketika hanya dapat membaca surat Al-Fatihah dengan tidak duduk atau membaca surat Al-Quran dengan duduk, maka diperbolehkan baginya untuk membaca surat Al-Quran dengan duduk, walaupun lebih utama baginya adalah meninggalkan, dan itu adalah pendapat daripada madzhab Imam Syafi'i. Jadi memang sholat dengan duduk boleh ketika sholat sunnah, pahalanya separuh, cuman ya kalau bisa jangan sampai dengan tujuan itu kira-kira seperti itu. Jadi
misalnya di satu masjid sholat tarawihnya 36 rakaat atau 40 rakaat, atau ada masjid yang sholat tarawihnya itu satu malam seperti di Pondok Tenggoro itu kan satu malam 30 juznya. Maka jenengan kok kau sholat, maka sholatnya dengan duduk betul nopo-nopo karena sholatnya sunnah, cuma pahalanya separuh. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini wabil sujudi akhfadu minal imai narukwa. Nah jenengan sholatnya kok sambil duduk ya, rukuknya itu kira-kira kepala bisa sejajar dengan dengkul. Jadi kalau kepala bisa sejajar dengan dengkul maka itu dianggap sesuai. Nah ketika nanti sujud maka lebih dalam lagi kira-kira begitu. Fa'in aja sa'an imai birasi au ma'a bi ajwa au jafi. Nah dengan kepala kok betul mampu kepalanya maka pakai hidupnya. Allahu akbar sambil pakai hidupnya ya. Fa'in aja ajru af'ala sholati ala qalbi. Nak tetap belum mampu, matanya itu sudah enggak mampu bergerak. Maka sholatnya pakai hati. Ya Allah, bayangin jenengan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fala tasqutu anhu sholat pada ma'bul sabitan. Maka tidak ada orang yang meninggalkan sholat kecuali orang yang enggak punya akal. Wa inna ma akhirul al-qiyam an sabiqihi ma'a taqaddumihi alaiha. Dikatakan dalam kitab ini sesungguhnya mengakhirkan mata di semuanya dengan berdiri ma'a taqaddumi alaiha li'annaha ruknani hatta fi naqli. Hendaknya di dalam dua urusan tadi Fatihah sama takbir itu harus di dalam dua rukun tadi Fatihah sama takbir maka harus dengan suara yang keras. Wa rukun fil fariqati faqad tanafilin fa yajuzu lahu ayusalliya an-nafla wa itana mutajian wa malqurati qudrati ala qiyami awil qu'udi wa fil majmu'i italatul ayyam afdalun min taksiri rakaat. Jadi memperpanjang hari itu lebih baik daripada memperbanyak rakaat. Maksudnya apa? Ya kalau bisa jenengan menjadi orang yang ahli ilmu, sibuk mencari ilmu, maka tetaplah mencari ilmu. Syukur-syukur tetap bisa melakukan kesunatan-kesunatan yang lain. Tapi kalau misalnya orang sedang mencari ilmu, maka memang dia sedang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatwilu syahwati, tatwilu sujud di afdhalu min tatwilu ruku. Memanjangkan sujud lebih afdal daripada memanjangkan ruku. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua bukan pendapat kedua, catatan yang kedua adalah bahwasanya ketika kita motong brengos atau motong pipi, maka kita harus hati-hati. Kita niatkan sekali lagi kajian ini karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fi raudhati tatwilu sujudi afdalu min tatwilir ruku. Memperpanjang sujud lebih afdal daripada memperpanjang ruku. Tapi hal itu tentu tidak boleh lebih panjang daripada Fatihah. Jadi Fatihah itu harus paling panjang, kemudian sujud, kemudian ruku. Seperti itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Semoga manfaat dan barokah. Minggu depan kita akan agak sedikit panjang karena akan membahas masalah hal yang sangat penting yaitu tentang Fatihah. Semoga kita menjadi ahli surga yang Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.